Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengusulkan diri syukur kepada Allah. Kita mulai dari malam ini. Marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah dan nanti kita lanjutkan dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi wa kalimatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa fi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain syabilillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimun la yumallu sama'u tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyyati tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyyati bihi astaghfi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbin dajjali wa hayrati dalilun li qalbin
Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat uzma di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini materi yang akan saya bahas adalah masalah sujud. Di dalam sholat ada syarat dan ketentuan yang sangat ketat, yaitu sujud. Sholat itu secara bahasa aqwalun wa af'alun muftatihatun bitakbir muftatihatun bitasjid. Ucapan dan gerakan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Diadakannya diwasyuruti dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan. Namun mulai dari takbir sampai salam, di sini ada posisi yang paling dekat kepada Allah, yaitu posisi sujud. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Rabbuna yakunu al-'abdu bi rabbih wa huwa sajid." Paling dekat-dekatnya hamba dengan Allah adalah ketika posisi sujud. Kenapa demikian? Di samping sujud itu merupakan totalitas penghambaan dari makhluk kepada Sang Khaliq, dan sujud ini adalah arah yang mana setan tidak bisa menggoda. Diceritakan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ketika iblis dan malaikat berada di dalam surga menyembah kepada Allah, lalu Adam diciptakan. Allah berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu fasajadu illa iblis. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu fasajadu illa iblis. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan memerintahkan sujud kepada malaikat dan iblis, namun malaikat sujud sedangkan iblis tidak mau. Ditanya oleh Allah, "Ma mana'aka an tasjuda idh amartuk?" Iblis, apa yang menyebabkan kamu tidak mau sujud kepada Adam padahal itu perintah kepadamu? Qala ana khairun minhu, aku lebih baik dari Adam. Falaqtani min nar wa khalaqtani min tin, aku diciptakan dari api sedangkan Adam dari tanah. Aku lebih baik daripada Adam. Nah, dari situ timbul kesombongan iblis, akhirnya dikeluarkan dari surga. Bapak Ibu perlu diketahui, iblis itu aslinya penduduk surga. Dia penduduk surga bersama malaikat. Bahkan tahu iblis itu hidup ribuan tahun, bahkan jutaan tahun iblis di surga itu. Namun ketika keluar dari surga, yang namanya iblis sudah dekat dengan Allah, tetap minta permohonan. Bahasa kitanya, ya Allah, saya tidak akan dikeluarkan dari surga, tapi minta dua hal. Yang pertama, anzilni ila yaumil ba'ts, aku pengen tunggu kekal sampai hari kiamat. Kemudian Allah menjawab, qala innaka laminal munzirin, dikabulkan. Maka iblis itu sejak dia di surga, kemudian sejak diciptakan Nabi Adam sampai saat ini, iblis berangkat pindah tapi dia mati mati. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Boleh jadi yang menggoda kita itu iblis yang umurnya sudah jutaan tahun. Kalau dia mati. Kemudian permintaan yang kedua,
Dia minta kepada Allah aku dan al-musyrata mustaqim, ingin menggoda anak cucu Adam karena dendam. Dan itu pun diizinkan oleh Allah, silahkan. Makanya diterangkan dari mana iblis menggoda Adam kepada dia lebih baiknya ini berkhutbah mengenai manusia ini. Dari arah depan nggak bisa, mobil khutbah belakang nggak bisa, mengenai kanan nggak bisa, orang selalu di depan, belakang, kanan, kiri. Ada dua arah yang tidak disebutkan, yaitu a'la asfal, atas dan bawah. Ulama tafsir mengatakan dua arah itu tidak akan didatangi oleh iblis. Siapa mereka? Yaitu orang yang meletakkan kepala yang paling atas ke tempat yang paling rendah, yaitu orang yang sujudnya ikhlas. Orang yang sujudnya ikhlas, ahli sujud, ini sulit digoda oleh iblis. Masya Allah. Makanya Bu, iblis itu kenapa dikatakan dengan syaitan atau Abdul Mubi musuh yang nyata? Iblis itu musuh yang nyata. Sekalipun dia dolim, gak kelihatan, tapi redaksi dalam Al-Quran Abdul Mubi musuh yang nyata. Jadi musuh yang nyata itu bukan tetangga, bukan saudara, bukan keluarga, bukan. Iblis. Karena iblis itu la'aku dan rusuh atau mustaqim, benar-benar ingin menjadikan kita teman di dalam neraka. Makanya dia memperbanyak ikhwan syaitan, teman-teman setan, teman-teman iblis di neraka. Bahkan malam berkir, bahkan napas kita, nyawa kita masih ditenggorokan, iblis tetap menggoda kita. Kita lagi sakaratul maut dalam keadaan nazar, sudah tidak punya daya untuk baik, padahal roh sedikit lagi mau keluar. Itu iblis masih sempatnya masuk ke dalam peredaran darah, membisikkan ke telinga kita. Bahkan dulu itu, ya, jenderal-jenderalnya iblis itu untuk menggoda manusia bagaimana dia mati dalam keadaan sul khotimah. Karena itu sudah menggoda kita sejak lahir sampai sakaratul maut, dia gak mau sia-sia. Makanya kenapa iblis itu termasuk musuh yang nyata? Karena dia tahu tipikal manusia yang menjadi santapannya. Oh, si A misalkan dia kelemahannya perempuan, maka iblis masuk tertipu daya perempuan. Iblis lebih tahu kekurangan kita daripada kita sendiri. Iblis lebih ngerti kelemahan kita daripada kita sendiri. Kalau kelemahannya ini duit, jabatan, maka iblis masuk ke dalam budaya jabatan. Pada kelemahannya misalkan senang dipuji, iblis masuk. Masya Allah. Sampai kita keseret ke neraka, iblis masuk. Jadi kita harus sadar bahwa depan, belakang, kanan, kiri kita diselimuti oleh iblis. Sadar atau tidak, suka atau tidak, iblis menyebutkan. Kadang masuk melalui Hawa itu keinginan untuk hidup yang berlebih-lebihan, itu Hawa. Ya, udah punya rumah satu, pengen rumah dua, dikasih dua, pengen rumah tiga. Udah punya motor, dia bayar ini, kayaknya kalau punya Avanza ya, dikasih Avanza. 3 tahun bosan sama Avanza, kayaknya kalau ganti Innova beda lagi. Dikasih ya motor Innova, udah punya Innova tuh
Ya, menggoda alham mudakar hatta zulful mabur, enggak akan pernah puas. Bahkan dalam keterangan, misalkan dia berandai-andai ya, minta gunung berubah menjadi emas, dikasih 2 gunung emas oleh Allah, dia tidak lagi buat. Akhirnya kalau punya bilang, kalau punya berkah, dikasih oleh Allah bilang berkah, masih tidak lagi. Masya Allah. Makanya dunia Rasulullah, cinta dunia itu pangkal daripada kehancuran. Ya Pak. Lagi rame ini. Ya. Polri sama jaksa. Bapak dari mana Pak? Di Jakarta mana? Nonton aja emas batangannya banyak banget. Tidak satu terus ini. Terlihat kalau channel pasti diperlukan. Ya, itu dunia. Di satu sisi manusia makhluk yang paling sempurna, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku ciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Kenapa? Khuliqan aqlin, dia diciptakan ada akalnya. Tapi di sisi lain, laqad khalaqnal insana fi kabad. Di sisi lain manusia punya kelemahan, punya sifat samu'iyah, sifat kebuasan, punya sifat badiyah, kebidatangan, punya sifat syaitaniyah, kesetanan, nafsu juga, nafsu. Makanya nafsu itu juga bisa dilarang, bisa didudukan. Kalau akal bukan yang pertama kali diciptakan sebelum jasad ini utuh, sebelum roh ini ditiupkan, itu akal dan bentuk diciptakan. Ditanya oleh Allah, ya akal ta'al, wahai akal sini, man anta wa man ana, siapa engkau, siapa saya? Akal menjawab, ana abduka wa anta rabbi, aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhan. Kemudian Allah menyebutkan nafsu, ya nafsu ta'al, wahai nafsu sini, man ana wa man anta, siapa saya, siapa kamu? Bertanya Allah. Nafsu menjawab, ana anta, saya, kamu. Dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka jahanam yang panasnya 1000 kali lipat. Ya. Diambil lagi selama 1000 tahun, masuk ke neraka selama 1000 tahun, dipanggil. Ya nafsu, mana anta, siapa saya, siapa kamu? Apa jawabnya? Ana, anta. Padahal sudah 1000 tahun. Akhirnya dimasukkan ke dalam bardi, neraka tapi tidak panas, neraka yang paling dingin 1000 tahun. Dipanggil lagi Allah. Jawabannya siapa? Ana. Terakhir dimasukkan oleh Allah ke neraka, neraka lapar. Gak dikasih makan, gak dikasih minum 1000 tahun. Nafsu kelaparan di dalam neraka. Ketika ditanya man ana wa man anta, baru menjawab ana abduka wa anta rabbi, aku adalah hambamu, kau adalah Tuhan. Apa kesimpulannya? Nafsu baru bisa lepas kalau dia mengosongkan perut dari makanan dan minuman, yaitu dari puasa. Lepas itu nafsu. Makanya puasa itu salah satu hikmahnya mengendalikan hawa
hawa nafsu. Masya Allah, perang dengan hawa nafsu. Setiap hari kita perang, disadari atau tidak setiap detik kita perang melawan hawa nafsu, perang melawan iblis, perang melawan dunia. Betul? Betul. Namanya Bapak, Ibu, alhamdulillah masih punya kesempatan ngaji. Setidaknya mengerti hal-hal, mengerti makhluk subhan, mengerti hakikat, mengerti hak orang lain. Makanya orang yang mengerti ilmu agama dan dia memperdalami hukum syariat. Ada orang yang mengerti agama tapi tidak mendalami hukum syariat. Ada. Bagi zaman sekarang bisa mengikuti tahlil, baca yasin, dipanggilnya ustaz. Pulang pergi haji, suruh jadi imam sholat. Mantap benar. Punya ilmu ada sedikit, tapi tidak memperdalam ilmu syariat. Apa ilmu syariat? Ilmu syariat yang mengetahui halal haram makruh subhan Allah. Kemudian mengetahui syarat rukun yang membatalkan, yang mengesahkan, yang memakruhkan, sehingga ada pergolakan batin ketika dihadapkan dengan kemaksiatan. Itu sensornya hidup. Ini halal tahan. Kalau halal saya makan, kalau halal meninggalkan. Ini subhan atau makruh ya. Ini boleh atau tidak ya. Jadi kalau orang sudah ikhtaro baina damin wa lahmin, ilmunya, imannya, akhlaknya sudah bercampur darah dan daging, itu setidaknya ada sensitivitas keimanan. Ketika mau berbuat maksiat itu mikir dulu 1000 kali, walaupun pada akhirnya terjerumus. Setidaknya ada pergolakan dan ketika terjerumus dia tahu kemana jalan harus kembali. Tubuh ila Allah taubatan nasuha. Tapi kalau nggak pernah ngaji mah lolos aja. Ya. Sering saya ngobrol dengan orang yang kayaknya melakukan keharaman itu sudah menjadi makanan, menganggap hal itu biasa, menganggap hal itu sebuah kelurahan. Ya bagian istilahkan ada istilah ini, jangankan nyari yang halal, yang harganya susah, apalagi yang halal tidak selagi ada, selagi punya kesempatan. Masya Allah. Namun kita jaga harta jaga. Takutnya membawa kecelakaan buat anak, cucu, keturunan kita. Namun kita ini ya Allah. Ada rajul urban baik Rasulullah SAW, laki-laki yang ahli ibadah, malam tahajud, siangnya puasa, sering baca Quran. Tapi ketika dihisab oleh Allah, amalnya hilang karena satu dosa yang membuat Allah murka. Apa? Ketika dia jalan, kemudian ada kotoran yang menyempil di giginya habis makan. Dia potong itu ranting pohon orang lain tanpa seizin orang tersebut. Dia potong giginya. Kecil kan? Kecil. Ngambil barang orang tanpa izin. Padahal bukan kain, itu potongan ranting. Gimana ngambil emas barangan? Gimana ngambil dolar Singapura sama Amerika?
lingkaran hati-hati hidup di dunia yang sekali betul umur terbatas, jabatan ada di mangsanya, pangkat ada paripurnanya. Kapan sih itu paripurna? Apa sih? Apalagi umur bu, ya Allah, gak ada yang selamanya. Nanti selamanya yang abadi di akhirat, khalidina fiha abada. Jangan sampai dunia yang sebentar ini kita hancurkan gara-gara perbuatan kita menghalalkan segala cara sampai rugi di akhirat selamanya. Jangan. Walaupun kita makan seadanya, ya yang penting berkah manfaat. Susah tuh. Zaman sekarang cari barokah dari manfaat susah nggak? Susah ya, lebih panas semua. Bapak pernah nggak lebih panas pak? Pernah nggak pegang doang? Tapi panas itu pernah nggak? Masya Allah. Gimana ya? Mudah-mudahan kita, anak kita, cucu keturunan kita selamat dari godaan hawa nafsu iblis. Hawa nafsu iblis. Amin ya rabbal alamin. Karena bagaimana ya, bahkan aku maksudnya kalau orang tuanya sudah berada menjaga, insya Allah anak cucu keturunan juga terjaga. Kalaupun kita hilang, misalnya pernah dulu Pak Kiai ini mudah-mudahan, misalkan ada hak orang lain yang makan, kalau memang itu hak ada diganti, kalau memang itu hak ada diganti. Kalau ketemu ahli warisnya sodako atas namanya. Kalau yang sifatnya alhamdulillah, taubat. Ya Allah, saya mengaku kesalahan, menyesali perbuatan dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ya Allah, benar. Dunia akan kita tinggalkan. Ditinggalin terus selamanya kan dunia ini. Tinggalin. Jangan kira punya warisan banyak buat anak cucu, mereka akan bahagia. Berapa banyak orang yang punya harta ditinggalkan warisan, tapi anak cucunya berapa? Banyak. Makanya ditinggalkan ilmu saja. Ilmu. Sekarang itu orang tua modern itu kehilangan anak, masih merusak anak, dikasih ilmunya itu ilmu syar'i. Makanya saya tadi sampai ya pas pertemuan warisan baru, carilah pendidikan yang bukan hanya berorientasi pada keselamatan dunia, tapi punya visi-visi untuk keselamatan akhirat. Ini jauh lebih baik. Tanamkan pada anak kita. Kalau berdoa ya Allah, kalau misalkan anak yang belum, mudah-mudahan cucu saya. Kalau itu saya belum, mudah-mudahan ada satu cicit saya ya Allah yang benar-benar memperdalam ilmu agama yang kelak nanti ketika di padang mahsyar kami beserta keturunan kami akan ditarik oleh ahli agama masuk ke dalam surga. Anak-anak yang ahli sujud itu
para nabi menggambarkan dalam Al-Quran, Rabbi habli minas sholihin, pengen punya anak yang soleh. Kemudian dilakukan Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, ya Allah berikanlah saya keturunan yang bisa mendirikan sholat. Berikanlah saya keturunan yang bisa mendirikan sholat. Banyak Pak anak-anak yang gak sholat, banyak. Banyak gak? Banyak. Jangan kira sedikit, 3, 5, banyak anak-anak yang gak sholat. Bapak-bapak juga banyak yang gak sholat. Betul? Karena nanti ahli sholat itu sedikit, ahli sholat itu sedikit. Dari mana kepakai tahu? Dari Quran. Fakhalafa min ba'dihim khalfun a'dha'us shalah wattaba'us syahwat fasawfa yalqawna ghayya. Fakhalafa min ba'dihim, akan datang satu generasi setelah kita, khalfun yaitu generasi a'dha'us shalah, generasi yang menyia-nyiakan sholat, wattaba'us syahwat, generasi yang mengikuti syahwat, fasawfa yalqawna ghayya, mereka akan masuk ke dalam kesesatan. Artinya apa? Generasi setelah kita kan anak cucu cicit kita. Bapak bisa bayangkan bagaimana perasaan bapak kalau punya cucu gak sholat? Pusing gak? Pusing. Biasa aja deh. Lebih pusing gak punya kerjaan ya. Oh Ustaz, saya mau punya cucu nganggur. Betul gak? Aduh Pak Ustaz, saya punya anak gak punya kerjaan. Tapi bapak gak punya kalau punya anak gak sholat, biasa-biasa aja. Makanya para kiai, ya, kiai yang saya para guru-guru saya, itu mereka mah gak ngerti mau BBM naik, mau sembako naik, gak punya. Yang punya itu kalau punya anak gak sholat. Yang punya itu punya anak gak mau pesantren, itu punya gak? Iya. Ya ngomong dia. Makanya kecenderungan hati kita, kecondongan hati kita itu harus menjadi beratkan kepada masalah akhirat. Artinya apa? Jangan sampai kita membangun anak kita gak punya kerjaan, tapi gak punya anak kita gak sholat. Wah ini parah. Bahkan musibah kriminal gitu. Orang tua yang perasaannya biasa aja ketika anaknya bisa ngaji, gak baca Quran, gak ngerti hukum sholat, biasa. Tapi orang tua buyut kepikiran hipertensi sampai asam urat, naik darah tinggi, anaknya gak punya kerjaan. Wah, dibahas. Makanya dalam Al-Quran, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, ya Allah jadikanlah kami dan keturunan kami muqimas shalah, orang-orang yang mendirikan sholat, bukan orang-orang yang punya dunia pangkat jabatan, gak ada di Al-Quran. Jangan. Ada juga Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, jadikanlah kami dan keturunan kami itu yang penyejuk mata, penenang jiwa. Balik lagi siapa? Anak yang soleh dan soleh. Itu harus beda juga. Selain dunia kerja, dunia instansi, dan dia pendapatannya ada 3, kiai saya punya 3 pendapatan. Pendapatan yang tinggi, pendapatan yang abu-abu, pendapatan
bisa bayar utang. Ditambah yang hitam bisa jalan-jalan. Gimana kira-kira saya dimintai pertanyaan oleh orang yang punya 3 pendapat? Pak, tinggalnya itu. Sementara yang putih dan abu-abu datang lagi ke sana, bilang Pak Kiai, saya sudah sekirakan yang hitam. Benar, serius, iya teman, baru bisa buat makan sama bayar utang. Untuk tahun ini saya nggak ada jalan-jalan sama keluarga. Bagus. Yang baru masih kan? Masih pakai gigi pelan-pelan. Datang lagi masih yang baru? Masih pakai. Datang lagi masih ada barunya? Masih pakai. Nanti kamu harus punya azam, harus punya niat yang kamu tinggal yang putih. Tapi belum bisa buat makan pakai itu kalkulasikan, betul? Kalkulasi manusia justru ini yang mendatangkan keberkahan dan manfaat. Dan kebanyakan orang awam itu nggak ngerti apa sih barokah, apa sih manfaatnya. Akhirnya ditinggalkannya abu-abu yang kita tinggalkan tenang. Suami istri mulai lagi kembali sebelum yang tadinya bertahun-tahun nggak ngerti apa itu maulid Nabi, sekarang udah ikutan jadi maulid Nabi. Tiga yang putih. Kalau bapak dari itu babunya, kalau babunya yang putih tipis. Dijaga, iya. Masya Allah, minuman kita, makanan kita iya. Kalaupun belum bisa misalkan harus punya azam, keinginan yang kuat, cepat atau lambat saya harus tinggalkan. Sama dalam masalah rokok itu makruh apa haram? Makruh. Saya punya kiai di Sarang, itu rata-rata kiai Sarang itu waktu mudanya, waktu jadi bus rokok semua. Tapi kalau udah dari kiai itu di Sarang, Rembang, Jawa Tengah, nggak ada satupun kiai Sarang yang merokok, nggak ada. Bahwa Imam, kemudian Pak Maimun Zubair, Pak Rozak, Pak Faqih, Pak Sa'id Abdurrahim, Pak Al-Kalmano, Ki Haji Muslim Mahmud, itu nggak ada yang merokok. Dulunya dia merokok. Apa kata Kiai? Karena dulu ketika kami merokok, kami punya azam, punya keinginan kuat, cepat atau lambat harus berhenti merokok. Sekarang nggak ada yang merokok semua. Nah, begitu pun juga ketika Bapak mundur teratur ya, dan Bapak sudah punya sensor nih bahwa ini rezeki yang subhan, tapi saya belum bisa meninggalkan. Tapi nggak boleh saya pakai terus-menerus. Maka Bapak harus punya keinginan yang kuat, cepat atau lambat harus ditinggalkan. Harus, nanti Allah kasih jalan. Ini dia syariat. Tetap orang mau masuk surga itu tetap. Ya Allah, ya Rabbana, ini kembali lagi manusia yang sulit digoda oleh iblis adalah manusia yang sujudnya ikhlas kepada Allah, sholatnya
sujud. Dan sujudnya ini diatur oleh ilmu ahkam syar'iyyah wa kaifiyatnya. Ada tata cara sesuai dengan syariat. Yang pertama dijelaskan bahwa sujud itu harus ada sab'atu a'zumin tahammul abdi. Harus 7 anggota yang menempel, yaitu jidat, 2, 3 telapak tangan, 4, 5 kedua lutut, 6, 7 adalah jari kaki bagian dalam. Dan di antara 7 ini yang harus menjadi tumpuan adalah jidat. Jadi sujud itu nggak gampang ditekan, jidatnya ditekan, bukan tangannya yang kuat kemudian jidatnya cuma nempel doang, antara nempel doang, enggak, jidat. Dan ini wajib maksufat dan wajib terbuka. Kalau yang lainnya ada yang sunnah, ada yang wajib, ada yang nggak boleh dibuka. Kalau ini wajib dibuka. Kalau tangan sunnah dibuka. Misalkan bapak ibu pakai sarung tangan, sholatnya sah. Kaki laki-laki sunnah dibuka, ibu wajib ditutup. Artinya kalau bapak-bapak sholat pakai kaos kaki sah. Ibu-ibu kebuka jempolnya sedikit lagi sujud tidak sah. Kalau lutut laki-laki dan perempuan wajib ditutup. Tapi kalau tidak, laki-laki wajib dibuka, perempuan juga wajib dibuka. Bahkan wajib di mutasir mutaharikat dalam musolli, tidak boleh sujud di atas pakaian yang mengikuti gerakan orang yang sholat. Seperti ibu pakai mukena potongan, kemudian pas sujud mukenanya dilebarin, sujud di atas mukena nggak sah, karena mukena masih ikut gerak sama kita. Mau sujud Allahus. Dan ini pentingnya buat ayahnya, hendaklah kamu sujud murni hanya untuk sujud, tidak boleh ada korban akhir, nggak boleh ada tujuan lain, nggak boleh kita sujud sambil pindahin tas, sambil geser kacamata. Ada video. Berarti ada tujuan lainnya selain sujud. Nah, makanya fikih itu mengatur. Kalau misalkan ini yang batalkan begini, Fasami Allah liman hamidah, misalkan kita dalam hati mau geser kacamata nanti sekalian sujud, atau mau geser tas sekalian sujud, itu batal. Batal sujud itu berarti dia tujuannya bukan sujud, tujuannya apa tadi? Geser tas. Geser kacamata, geser tas. Tapi kalau begini, saya sujud sekalian geser kacamata, itu sah. Saya sujud sekalian geser tas. Di dalam hati itu maksudnya ngomongin, Pak. Apa bedanya yang pertama yang kedua? Apa bedanya? Yang batal yang batal? Niat. Niat. Kalau yang pertama niat geser sekalian sujud, berarti niatnya pengen geser, tapi sekalian sujud. Kalau yang kedua niat sujud,
sekalian geser. Lebih berapa sih? Belum. Kira-kira ibu bapak yang geser-geser, ya, tas itu gimana niatnya Pak? Niat sujud sekalian geser, apa niat geser sekalian sujud? Ya sujud sekalian geser. Oi. Kayaknya lagi berdiri itu udah niat nanti mau geser kacamata pas sujud aja. Lah, nggak boleh itu. Tipisnya itu, tipis bedanya. Karena dalam saya tidak boleh sujud kecuali murni hanya untuk sujud. Kalaupun lagi sujud geser kacamata atau geser tas kecil, nah itu nanti yang diperhitungkan dalam fikih adalah gerakannya Pak. Lagi mau sujud, Allah ada kacamata bersama geser. Itu sah. Enggak boleh 3 kali berturut-turut ada mata sujud Allah apa 3 kali berturut-turut sekali sah. Kecuali misalkan ada debu kotoran yang ada ini, ya, meniup itu bisa membatalkan. Ada debu kan nasi ya? Enggak ada debu kan. Dia lagi maksud Allah batal. Kecuali ada yang kotor, tular tuh. Ada yang kotor, geser balanya apa geser badannya? Geser badan, bukan geser bala. Geser dulu selangkah, geser ke kiri atau ke kanan sedikit baru sujud. Jangan ada yang kotor itu begini, dia batal. Geser dulu badannya baru sujud. Nah, begitu. Kemudian tata cara sujud, jadi saya lagi informasi saya sampaikan kepada ibu. Laki-laki itu janganlah menempelkan, laki-laki perempuan jangan menempelkan sikut di lantai. Ini sujudnya. Makruh ini dalam keterangan janganlah kamu sujud seperti anjing duduk. Julusul kalbi seperti duduknya anjing. Asabah warfa mirfaqaika harus diangkat, sunnah diangkat. Ini laki-laki dan perempuan. Hanya saja laki-laki perbedaannya dengan perempuan. Satu, kalau laki-laki itu menjauhkan perut dengan pahanya, jadi agak panjang. Tapi kalau perempuan tadu ba'dun ala ba'din, dia menempelkan, mendekatkan perut dengan paha. Jadi sujudnya berpunggung perempuan. Dan laki-laki warfa mirfaqaika menjauhkan sikutnya dengan kedua lambung. Tapi kalau perempuan dijaga di sini. Laki-laki begini. Oke, sujudnya perempuan itu dekat ini. Dan al-usbu' ala wajhil qiblah. Jari jemari tetap menghadap kiblat. Perempuan begini, laki-laki begini, sejajar dengan kedua bahu. Dan ketika sujud turun, dan turunnya itu ketika mengucapkan takbir pas posisi turun. Kadang ada makna
sujudnya pas-pas sendiri. Sami Allahu liman hamidah. Allah baru turun. Turun dulu baru takbir. Ketika turun udah mendekati sujud baru Allah. Yang pertama diturunkan, satu, kedua lutut. Yang kedua telapak tangan. Ya, kalau kaki sudah di awal. Kemudian yang ketiga jidat, baru yang terakhir hidung. Hidung ini bukan rukun tapi kesempurnaan sujud. Jadi Bapak jangan sia-siakan sujud tanpa menempelkan hidung. Walaupun Bapak nggak nempelin hidung, sujudnya sah karena bukan bagian daripada anggota yang 7, tapi dengan menempelkan hidung ini keutamaan ketika sujud. Caranya ketika jidat nempel ke bumi, baru hidung tempelkan. Insyaallah. Nah, ketika bangun dari sujud untuk menuju rakaat selanjutnya, maka disunahkan jalsatul istirahah. Apa Pak? Jalsatul istirahat, duduk istirahat. Jangan dari kedua langsung dulu Allahu Akbar, itu sah, tapi hilang kesunahannya. Duduk dulu, kemudian wa ayya'tamida bi butuni kaffaihi. Ketika mau bangun dari sujud, jadikanlah kedua telapak tangan sebagai tumpuan, lututnya diangkat, baru tangan. Ini mazhab Syafi'i. Paham kan? Prakteknya sih tergambar kan? Dan jangan kepelit bangunnya, ya. Tapi yang disebut dalam keterangan tuh bibutun di kafai, telapak tangan bagian dalam butun batin. Ada juga yang membahas redaksi ketika Rasulullah SAW aja seperti orang yang sedang mengaduk roti. Nah, ada yang mengatakan mengaduk roti itu begini. Jadi kalau ada keterangan Rasulullah begini, itu laisa sahihin, itu bukan berasal dari hadis yang sahih. Kalau tidak ditemukan keterangan Rasulullah SAW ketika bangun dari sujud mengepalkan kedua tangan sebagai tumpuan tidak, tapi meletakkan bagian dalam telapak tangan sebagai tumpuan untuk bangun dari sujud. Paham Pak? Insyaallah. Ya Bu. Kenapa Bu? Ada yang bertanya? Wah, itu nempel jidatnya. Batuknya ke sini. Batunya kemana? Batuk kena. Sujudnya di atas. Nggak sah. Nggak sah. Di atasnya kena. Iya nggak sah. Berarti harus dipisah. Nah, iya berarti. Ya bukan aja bisa digini. Batuk itu. Bikin tangan besar. Pernah saya ngalamin ada orang pas ada melewati itu dia sholat 3 begini gitu ngangkat. Sedangkan itu hukumnya gimana? Terus yang kedua dia suka bawa anak nih, nah, dia rewel terus digendong, Iya. ada itu. Nah hukumnya gimana? Ada yang mengatakan punya gimana Pak? Kalau anak kecil yang lain ya, anak ini karena anak kecil itu laisa bimukallaf, orang yang tidak terkena hukum. Anak kecil itu bebas
makanya nih harus ada satir. Misalkan timbang nih, karpet nggak ada misalkan, kita harus satir entah lima tongkat al-asok atau sekarang akuana satir itu ke atas, kita sujud. Kalau orang melewat sini boleh, tapi kalau orang udah dikasih satir di lewat sini, falyanfa, maka ditahan. Gak boleh lewat. Karena dalam keterangan lebih baik seseorang tersebut nunggu selama 40 tahun daripada harus melewati di depan orang yang sedang sholat, saking dosanya gede. Bahkan ada bahasa seperti itu dalam hadis Rasul. Apabila ditahan pakai tangan dia nggak mau, masih terus paling kotil, maka bunuhlah orang itu. Saking dosanya gede itu melewati orang yang sedang sholat. Makanya kalau kita nggak pakai satir, ya kita nggak punya batasan. Dia mau lewat di depan atau mau lewat di sana, jadi bingung itu orang yang mau lewat itu. Kalau kita nggak pakai satir, makanya satir ini sebagai pembatas antara kita dan orang yang mau lewat. Maka kita sunah begini. Kalau kita diemin, kita dosa, dia dosa. Kalau itu yang lewat orang dewasa. Kalau ini tapi jangan dikepret. Kalau anak kecil biar. Yang kedua, dalam masalah menggendong anak, kalau nggak salah Rasul punya cucu ya, Usama bin Zaid, Umama Usama. Rasul memperhatikan menggendong anak dalam sholat. Gendong sebelah kiri, kemudian ruku, Sami Allah bermahamidah. Tapi ketika sujud, Rasul bertakbir, Allah takbir, Rasul sujud. Berpas bangun, Rasul gendong lagi. Dan ini menjadi satu syariat bahwasanya boleh sholat menggendong anak. Cuman dalam ketentuan fikih diatur dengan catatan anak yang digendong itu tidak talabus fil najasa, tidak membawa najis. Kalau anak pakai pampers dan pampersnya itu ada e-nya, maka dia sholat membawa najis, batal. Ustaz, tapi anak saya habis mandi baru pakai pampers. Kalau bapak punya dugaan kuat itu anak baru pampersnya dan belum kencing, maka boleh menggendong. Tapi kan sekarang anak itu kan nggak bisa menjaga diri dari kencing dan nenek, betul kan? Nah, kalau zaman dulu Rasul belum ada pampers dan Rasul tahu cucunya belum kencing, belum makanya dia. Tapi zaman sekarang nggak bisa menggendong anak ya sholat. Kalau dia pakai hati. Kalau ilmu agama tidak dibumbui dengan fikih, prakteknya Rasulnya boleh menggendong anak. Menggendong anak boleh asalkan anaknya tidak membawa najis. Jadi kita sholat ngantongin pakai
setiap hewan yang mati tanpa sembelihan syariat maka dihukumi bangkai. Mau hewan yang mengalir darahnya ataupun hewan yang tidak mengalir darahnya, kalau dia mati bangkai. Nyamuk mati pakai gitu. Bangkai. Nah, kalau kita kan korelasi bangkai kan tikus doang ya. Pakai tikus betul kan? Apalagi pakai cicak. Nyamuk begitu kalau mati baik. Jangankan yang nggak bisa dimakan, yang bisa dimakan saja, misalkan ayam, dia mati kelindes mobil, bagaimana? Bagaimana bisa dimakan tadi? Apalagi yang tidak bisa dimakan. Makanya lagi sholat, ya saya pernah itu, udah selesai salam, udah selesai itu, udah minum gitu. Ada bangkainya, ya udah saya ganti bajunya, sholat lagi, pulang, karena nggak sah. Makanya kita harus tahu, kan kullu maitatin najis juga, setiap bangkai itu hukumnya kan Najis. apa aja sih Pak Ustadz yang najis? Satu, darah, itu kan najis. Dua, tanah. Tiga, dia keluar dari depan dan belakang, baik manusia atau hewan, kencingnya, eheknya. Udah yang kelima apa? Yang kelima bangkai itu juga kan. Sedangkan salat itu harus suci badannya, pakaiannya, tempatnya dari hadas dan Najis. Berbeda kalau bangkai itu masuk ke dalam air. Ada nyamuk mati masuk ke dalam air, itu airnya tidak jadi najis. Makanya dalam teori itu ada bangkai yang dimaafkan di dalam air tapi tidak dimaafkan di dalam pakaian. Itu bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya. Semut sama nyamuk itu di pakaian najis, tapi di air tidak najis. Tinggal buang aja itunya. Semutnya sama nyamuknya, air tidak najis. Berbeda dengan darah. Darah nyamuk itu di pakaian itu boleh, termasuk najis yang dimaafkan. Darah nyamuk nempel di tubuh kita, asalkan bukan karena kita tok ya, dia mati sendiri, ada darah sedikit. Ini pakaian masih bisa dipakai untuk sholat karena najis ini dimaafkan. Tapi kalau darah masuk ke air meskipun setetes, langsung najis. Airnya sedikit ya, kalau ada banyak kan najis. Berarti darah itu yang sedikit dimaafkan di baju, tapi tidak dimaafkan di air. Kalau bangkai tidak dimaafkan di baju, tapi dimaafkan di air. Darah jerawat meletusnya dengan sendirinya Pak, waktu begini sholat. Meletus, nempel di sini. Ya. Ini darah dimaafkan, najis yang dimaafkan. Kalau bahasa agamanya najis makfuran anhu, najis yang dimaafkan oleh syariat. Darah yang sedikit. Tapi kalau di air tidak dimaafkan. Ini kajian al-santri bukan terlalu dalam. Ya, belum nanti fikih hayawan. Kan hewan yang Allah ciptakan ini kan jutaan spesies, betul nggak? Bapak untuk
sudah mengklasifikasikan dinabin wa mikrabin wa dikhinsatin wa dijadadatin. Yang haram dimakan itu yang bertaring, berkuku, tajam, yang dianggap jijik oleh mayoritas orang, dan yang murni makan tai. Bapak nggak harus tahu hewannya apa, tulis aja yang bertaring apa aja. Monyet, singa, kan disebutkan dalam Al-Quran tuh, monyet, singa, buaya, sebenarnya enggak. Al-Quran itu tidak menyebutkan secara spesifik nama-nama hewan, tapi menyebutkan secara spesies. Ya, spesies yang bertaring haram. Apalagi spesies yang berkuku tajam, kuku pencakram maksa, gagak, elang, haram. Wadih satin, wayuharimu alaihi khubais, sesuatu yang mayoritas orang menganggap itu jijik dan menjijikan haram. Mana dari kecoa? Cuma ada di hadis kecoa apa? Hadis membahas kecoa kan? Enggak. Al-Quran bahas kecoa kan? Sedangkan kita diharapkan dengan makanan banyak itu di YouTube itu Pak, YouTuber makan kecoa itu orang Islam, orang Kristen, kanibal, kodok disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis. Belalang disebutkan dalam hadis as-samaku wal ghurub, ikan belalang gerakan hidupnya makainya saja halal, ikan dan belalang. Ya, kelelawar, bertaring, lalat, jijik, lalat, jijik, goreng, peye, rasa lalat. Ada peye lalat. Cacing haram, cacing haram. Obat itu. Tidak ada obat dari barang najis selagi masih ada obat dari barang halal. Ustaz, tapi cacing ini cespreng, ya itu iklan. Tapi itu dipermentasi kok Ustaz, beli kapsul dari bahannya cacing. Kecuali kata dokter, wah ini mah tidak ada obat. Atas saran dari dokter harus minum cacing karena darurat, boleh. Ya bapak tugas di hutan misalkan, ya, udah mau mati, yang ada daging monyet, sembelih, lombok bakar, dan itu ditulisnya itu makmur hanya sekedar mempertahankan hidup, nggak boleh bekal. Udah makan nih, udah buat lagi buat jalan, bekal buat di jalan, haram. Berarti kalau bekal bukan masuk darurat lagi, betul ya? Darurat itu yang kalau nggak makan mati. Ya nanti jalan lagi ke buaya, panggang buaya, asal bertahan hidup, jalan lagi ketemu ular, panggang ular. Itu namanya ad-daruratu tubihul mahzurat. Kalau dalam keadaan terpaksa sesuatu yang dilarang jadi halal. Nah, terpaksa itu dikuli makmur hanya sedikit saja, hanya untuk mempertahankan hidup. Bapak misalkan minjem sana sini nggak boleh, adanya Bang Mamar, Koemok, rentenir,
perintah darat, ngasih pinjaman, tapi riba. Ayo Ustaz, anak saya mau berobat, boleh nggak? Boleh. Kalau nggak berobat, dia mati, boleh nggak? Boleh. Asalkan duitnya hanya buat berobat. Ini butuhnya 1 juta, dia itu 5 juta, sisanya buat beli motor. Haram kan riba? Haram. Tapi kalau yang berurusan dengan darurat, apa darurat itu? Darurat itu yang urusannya dengan keselamatan jiwa. Itu namanya darurat. Tapi kalau minjem buat data sekolah, boleh nggak? Nggak boleh. Bukan darurat itu. Ya, ini diatur di dalam ilmu fikih. Dan hewan yang makan tai, saya pernah bilang kan, lele haram. Tapi saya udah lama makan lele. Ini terus makan tai. Kan kalau kamu tinggal di Jawa ya helikopter Ustaz. Yang pas kalau mau dimakan tai halal haram. Haram. Itu begini cirinya. Itu empang di atasnya kampus. Lele. Enggak pernah dikasih bubur, enggak pernah dikasih pelet, enggak pernah dikasih daun-daunan, pokoknya tai aja pagi siang sore malam. Ya. Pas mau makan, pas kebenaran habis ada orang yang merah. Kita serok, digoreng, haram. Makanya ibu kalau mau beli lele, tanya dulu. Bang, ini lele, makannya tai, ada campuran, dinding. Ini mah asli tai, Pak. Jangan. Tapi bapak nggak mungkin aja gitu. Tapi kalau campuran boleh. Pagi, tai, siang, sore, daun-daunan boleh. Ya? Bangkai ayam boleh gitu? Iya, tapi campurannya ada yang lain ya. Kalau ada campuran yang lain boleh. Tapi kalau memang itu benar-benar murni nggak usah jadi bakal campuran, boleh asalkan dikarantina dulu lelenya. Diserok, dikarantina dulu beberapa saat, kasih pelet, kasih dedaunan. Kalau dia udah makan, mungkin 5 menit 10 menit baru bor. Yang nggak boleh itu langsung serok goreng. Jadi ini diatur, Pak. Makanya ada fikih makanan. Bapak kalau jalan-jalan ke Thailand, pernah Bapak nggak pernah ke Thailand ya? Ya dari Ancol ke Solo. Terus dari Thailand di Solo, Solo Jawa Tengah. Itu nggak ada di nama halal nggak ada. Sate juga sama kayak sate biasa. Kalau itu sate mon. Saya pernah punya tetangga itu makan sate, apa itu? Iya sudah terkenal Pak. Batasan ini dari apa? Dari monnya langsung dibuka. Terus bilang, kok bapak nggak bilang ini sate bed? Dan di sana udah umum, nggak ada istilah sate biar sate bed, pokoknya sate. Dan juga orang Islam. Coba nggak tahu haram.
Waalaikumsalam.